Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya kabarnya. Setelah UTS kita hari ini akan belajar tentang analisis regresi. Analisis regresi ini ada kaitannya dengan analisis korelasi yang dulu sudah pernah teman-teman dapatkan di mata kuliah sebelumnya, yaitu statistik deskriptif ya. Saya hanya akan memberikan gambaran sekilas tentang konsep dari analisis regresi ini. Nanti kita akan lebih banyak belajar tentang bagaimana perhitungan untuk mencari koefisien regresi, kemudian juga sumbangan efektif antara variabel prediktor terhadap variabel kriterium. Jadi hari ini saya akan menjelaskan konsep secara umum, dan ini juga beberapa sudah ada di modulnya teman-teman, bisa dibaca sendiri, yaitu tentang istilah regresi yang pertama kali ditemukan atau diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada akhir tahun 1800. Kemudian uji analisis regresi dilakukan jika telah diketahui bahwa ada hubungan atau korelasi yang signifikan antar variabel yang diuji, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Kemudian teknik analisis regresi ini digunakan untuk mengolah data yang memiliki skala interval, baik itu pada variabel independen maupun variabel dependen. Jadi kedua jenis data dari kedua variabel ini adalah interval. Jadi tidak bisa digunakan untuk jenis data nominal atau jenis data kategori. Jadi harus kedua jenis data dari dua variabel adalah interval. Pada analisis regresi, teman-teman tidak perlu bingung karena nanti akan lebih banyak menggunakan istilah variabel prediktor dan variabel kriterium atau kriteria. Variabel prediktor adalah variabel independen atau variabel bebas. Sedangkan variabel kriterium itu adalah variabel dependen atau variabel terikat. Jadi dalam analisis regresi, nanti penyebutannya akan sedikit berubah, tetapi maknanya akan tetap sama. Kita tetap akan menggunakan dua variabel, yaitu variabel prediktor atau independen dan variabel kriterium atau variabel dependen. Tugas dari analisis regresi ini ada beberapa. Jadi nanti dalam tahap mencari koefisien regresi itu ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mencari koefisien korelasi baik pada variabel prediktor maupun pada variabel kriterium. Setelah itu nanti harus ada uji taraf signifikansi terhadap koefisien korelasi yang telah diperoleh, karena kita harus memastikan bahwa kedua variabel tersebut berhubungan, karena dasarnya adalah hubungan antar kedua variabel ini signifikan. Ketika itu signifikan, baru setelah itu kita bisa mencari persamaan garis regresinya. Persamaan garis regresi ini kalau dulu di SMA itu hampir sama dengan persamaan garis fungsi fx seperti itu. Jadi ada garis horizontal dan akan ada garis vertikal. Kemudian tugas selanjutnya adalah mencari korelasi antar sesama variabel bebas atau variabel prediktor ketika variabel prediktornya lebih dari satu. Kalau cuma satu, ini tidak perlu dilakukan. Jika lebih dari satu, kita perlu mencari korelasi di antara variabel bebas. Setelah itu, kita menentukan sumbangan efektif dari variabel prediktor jika variabel prediktornya lebih dari satu. Kalau cuma satu, kita hanya akan menguji satu saja, satu prediktor sumbangannya. Sumbangan itu maksudnya seberapa berpengaruhnya variabel prediktor terhadap variabel kriterium. Jadi nanti kita punya persentase, apakah variabel prediktor ini memiliki persentase yang besar atau pengaruh yang besar terhadap variabel kriterium.
Pada analisis regresi ini ada dua jenis, yaitu analisis regresi sederhana dan ada analisis regresi berganda. Kita akan mempelajari dua-duanya. Yang pertama kita akan belajar tentang analisis regresi sederhana, di mana analisis regresi sederhana ini hanya menggunakan satu prediktor atau satu variabel independen. Jadi kita hanya akan melihat hubungan prediksi antara satu variabel dependen atau kriteria dengan satu variabel prediktor atau variabel independen. Sedangkan pada analisis regresi berganda kita akan menggunakan dua atau lebih prediktor. Jadi akan ada hubungan atau prediksi analisis regresi antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Jadi mungkin ini akan lebih kompleks daripada analisis regresi yang sederhana. Nanti kita akan bersama-sama belajar kedua analisis regresi sederhana dan berganda. Dalam analisis regresi, kita juga akan belajar tentang yang namanya persamaan garis regresi. Dalam hubungan antara variabel prediktor dan variabel kriteria atau kriterium, itu ada yang namanya garis regresi. Garis regresi ini nanti ada dua jenisnya, yaitu analisis regresi yang linear, berarti hubungan antara prediktor X dan kriterium Y dalam bentuk garis yang lurus atau linear. Disebutnya persamaan garis yang linear, yaitu garis yang lurus. Kemudian yang kedua adalah analisis regresi yang non-linear, itu berarti hubungan antara prediktor dan kriterium dalam bentuk kurva, yaitu bisa teman-teman lihat di samping. Ini ada beberapa contoh yang berupa garis regresi yang linear. Itu ada yang linear positif dan ada yang linear negatif, tapi keduanya sama-sama linear. Kemudian yang di bawah itu ada yang negatif non linear, itu bentuknya kurva. Bisa juga positif non linear, itu juga bentuknya melengkung seperti itu, atau justru tidak ada korelasi. Kalau tidak ada korelasi berarti dia tidak bisa menunjukkan bentuk garis maupun kurva, jadi titiknya random atau acak. Kita masuk pada yang namanya persamaan regresi sederhana. Jadi ketika kita ingin mencari garis regresi linear, kita harus mencari dulu yang namanya persamaan garis regresi. Persamaan garis regresi ini hampir sama dengan persamaan fungsi. Kalau dulu teman-teman sempat belajar fungsi di SMA, itu juga sama. Itu nanti ada garis horizontal dan ada garis vertikal yang menunjukkan untuk yang garis horizontal X, dan kemudian garis vertikal itu Y. Nanti kita akan mencari persamaan garisnya. Dulu kalau di SMA itu persamaan garis yang berupa fungsi fx. Kalau sekarang kita akan belajar dengan fungsi regresi, bukan fungsi regresi, persamaan garis regresi. Nah, persamaan garis regresi ini rumusnya nanti tergantung seberapa banyak jumlah variabel prediktornya. Ketika jumlah variabel prediktornya hanya satu, maka rumusnya sederhana. Sedangkan ketika jumlah variabelnya lebih dari satu, dua atau lebih, itu nanti akan lebih panjang lagi rumus persamaan regresinya. Nah, ini kita akan membahas dulu persamaan regresi yang sederhana. Persamaan regresi sederhana itu hanya menggunakan satu variabel prediktor. Sehingga rumusnya adalah Y sama dengan A plus B X. Apa itu Y? Y adalah variabel kriterium atau variabel dependen yang sedang kita cari tahu. A adalah konstanta yang nanti juga kita akan cari tahu. Kemudian plus B adalah koefisien regresi.
Kemudian X adalah variabel prediktor atau variabel independen. Jadi nanti dalam perhitungan analisis regresi, yang pertama kita akan mencari persamaan regresinya, yaitu kita akan punya rumus Y sama dengan A plus BX. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Inilah gambaran garis regresi sederhana, yaitu adanya garis horizontal yaitu X atau yang disebut dengan variabel prediktor, kemudian Y adalah variabel kriterium yang vertikal, kemudian yang akan kita cari adalah garis atau slope, kemiringan garis yang linear ini yang ada tulisannya Y sama dengan A plus BX. Nanti kita akan mencari tahu dulu bagaimana dan berapa nilai atau koefisien regresi ini dari persamaan garis yang Y yang kita gunakan untuk regresi sederhana. Jadi teman-teman nanti akan mencari tahu terlebih dahulu yaitu yang namanya persamaan garis regresi. Baru setelah itu kita bisa cari tahu apakah prediktor itu bisa berpengaruh terhadap kriteria atau tidak. Nah, awalnya kita harus mulai dengan mencari tahu garis regresi. Kemudian kita masuk ke dalam persamaan regresi berganda. Seperti yang telah kita tahu bahwa regresi berganda ini menggunakan dua atau lebih variabel prediktor. Coba kita lihat pada kotak sebelah kiri. Ini ada rumus persamaan regresi dengan dua variabel prediktor. Ini rumusnya berbeda dengan persamaan regresi sederhana yang hanya menggunakan satu prediktor. Rumus untuk yang dua prediktor itu menjadi Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2X2. Y adalah variabel kriterium, sedangkan A adalah konstanta, B1 adalah koefisien prediktor nomor 1 atau yang pertama, kemudian X1 adalah variabel prediktor pertama, B2 adalah koefisien prediktor kedua, dan X2 adalah variabel prediktor kedua. Kemudian untuk kotak yang sebelah kanan itu rumus untuk persamaan regresi berganda dengan tiga variabel prediktor, maka akan semakin panjang rumusnya, yaitu Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3. Jadi B1 X1 ini nanti menunjukkan prediktor pertama, yaitu untuk koefisien prediktor pertama, dan X1 nya untuk variabel prediktor pertama, B2 untuk koefisien prediktor kedua, dan X2 adalah variabel prediktor kedua, kemudian B3 itu koefisien prediktor 3, dan X itu sama dengan variabel prediktor ketiga. Jadi ketika teman-teman menggunakan semakin banyak variabel prediktor, maka rumus persamaan regresinya juga akan semakin panjang. Nanti simbol B, yaitu B1, B2, B3 ini bisa juga disimbolkan menjadi simbol B, C, D, E. Ini nanti terserah kita penamaannya menggunakan simbol seperti apa, tapi pada intinya nanti simbol B atau huruf lain yang akan kita sepakati atau yang disepakati bersama itu menunjukkan koefisien prediktor. Jadi jelasnya nanti kalau ini rumusnya sedikit berbeda dengan ada yang di modul, ini esensinya sama, hanya penulisan simbolnya yang berbeda. Tidak akan berpengaruh apapun. Jadi teman-teman tidak perlu bingung apabila ada perbedaan simbol, tapi maknanya masih sama.